teman-teman, Kami dari SMA Negeri 1 kelas 11 MIPA 1 dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus memperkenalkan hukum. Sebelum kami masuk pada pembahasan tentang praktek, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Abdul dan rekan saya. Nama saya Nisa Nurul, rekan saya. Nama saya Intan Warni Junita Bula, rekan saya. Nama saya Minggu Jessica, rekan saya. Nama saya Untuk itu jangan lupa like. Komen. Share. Sekarang kita masuk pada praktikum. Nah, untuk alat dan bahannya yang pertama ada botol kosong, Ada soda, Ada air secukupnya, ada balon, ada cuka dan tambahan yaitu kertas sebagai corong. Oke, kita masuk pada langkah pertama. Langkah pertama, masukkan air secukupnya ke dalam botol kosong. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan cuka ke dalam botol sesuai dengan ukuran air yang dikasih dalam botol. Oke, sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga, memasukkan soda ke dalam balon. Oke, langkah yang keempat, pasangkan mulut balon pada mulut botol. Kemudian, angkat balon sampai sodanya masuk ke dalam wadah botol. inilah reaksi yang terjadi. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, konsep termodinamika. Termodinamika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi, panas, dan kerja dalam sistem fisik, serta hubungannya dengan sifat materi. Konsep termodinamika didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang membantu pemahaman kita tentang bagaimana energi dapat dipindahkan antara sistem dan lingkungannya, serta bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan energi tersebut. Terdapat beberapa konsep utama dalam termodinamika. Yang pertama, energi. Konsep dasar dalam termodinamika adalah energi yang dapat membentuk energi internal, energi kinetik, dan energi potensial. Yang kedua, panas dan kalor. Panas adalah energi yang dipindahkan antara sistem ke lingkungan karena perbedaan suhunya. Istilah kalor sering digunakan secara sinonim dengan panas, terutama dalam konteks termodinamika. Yang ketiga, kerja. Kerja adalah energi yang dipindahkan dari sistem sebagai hasil dari perbedaan tekanan dan volume. Dalam hal ini berupa kerja mekanik, listrik, dan jenis kerja lainnya tergantung pada sistem yang dipertimbangkan. Yang kelima, hukum 2 termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa entropi sistem terisolasi selalu meningkat atau tetap konstan dalam proses alami. Yang keenam, sistem termodinamika. Sistem termodinamika adalah bagian tertentu dari alam yang dipilih untuk hidup. Yang ketujuh, proses termodinamika, yaitu proses isobarik, tekanannya konstan, proses isotermal, suhunya konstan, proses isotop, volumenya konstan, dan proses adiabatik yang ada pertukaran panas dengan lingkungan. Dan yang terakhir, kesetimbangan termodinamika. Kesetimbangan termodinamika ini adalah keadaan di mana tidak ada perubahan makroskopik yang terlihat dalam sistem.
Ada kesetimbangan termal, mekanik, dan kimiawi. Konsep dasar termodinamika mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku energi dan perubahan dalam sistem fisik. Dengan pemahaman ini, kita dapat menganalisis berbagai proses dan sistem dalam konteks energi, panas, dan kerja. Tahukah teman-teman mengenai hukum 1 termodinamika? Hukum 1 termodinamika adalah sebuah prinsip kekekalan energi yang diaplikasikan dalam bentuk kalor, usaha, dan dalam. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya saja. Dalam hukum 1 termodinamika ada kaitannya dengan yang namanya sistem dan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Sistem merupakan suatu benda ataupun keadaan yang menjadi objek pengamatan kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem secara langsung. Misalnya, udara di dalam ruangan kita sebut sebagai sistem, sedangkan udara yang berada di luar ruangan, adapun cahaya dan matahari bisa kita katakan sebagai lingkungan. Dalam hukum 1 termodinamika ini sebenarnya kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saat kita memasak air di dalam panci maupun teko. Ketika kita memasak air di dalam panci ataupun teko, air yang berada di dalam panci tersebut ataupun teko bisa kita katakan sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kita gunakan untuk memanaskan air, kemudian suhu dan dapur dapat kita katakan sebagai lingkungan. Teman-teman, saat kita memasak air tersebut, kita telah menambah energi kalor terhadap air ataupun sistem tersebut. Hasilnya, air tersebut akan menjadi panas, mendidih, dan matang. Menurut hukum termodinamika, energi dalam air tersebut meningkat, dan dapat kita lihat juga dari tutup teko yang bergerak. Dalam hukum termodinamika ini, air tersebut telah melakukan usaha. Dari peristiwa tersebut dinyatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Ataupun secara matematis, hukum 1 termodinamika ini dapat dituliskan sebagai Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Dari rumus tersebut dapat diartikan bahwa kalor berasal dari usaha dan perubahan energi dalam. Jadi, dengan adanya usaha dan perubahan energi dalam, maka timbullah yang namanya kalor. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan energi dalam dan usahanya. Misalnya saja, Q bernilai 100 Joule, maka delta U tambah W bernilai 100 Joule juga. Hal ini didasari oleh hukum kekekalan. Teman-teman, perlu kita perhatikan dalam penggunaan persamaan ini, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Adapun peraturan dalam penggunaan tanda positif maupun tanda negatif ini, yaitu yang pertama, Q bernilai positif ketika kalor diberikan ke sistem. Yang kedua, Q bernilai negatif ketika sistem melepaskan kalor. Yang ketiga, W bernilai positif ketika sistem melakukan usaha. Yang keempat, W bernilai negatif ketika sistem menerima usaha. Yang kelima yaitu delta U bernilai positif, yaitu energi dalam sistem bertambah. Dan yang terakhir ataupun yang keenam yaitu delta U bernilai negatif, yaitu energi dalam sistem berkurang. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hukum 2 termodinamika. Apa itu hukum 2 termodinamika? Hukum 2 termodinamika adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Sebagai contoh, ketika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju yang berada di bawah tubuh beruang tersebut akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tidak dapat mengambil kalor yang ada di dalam salju untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari energi panas ke dingin. Nah, selanjutnya yaitu formulasi. Dalam hukum 2 termodinamika ada 2 formulasi. Yang pertama yaitu formulasi Kertin-Planck. Tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang dapat bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Selanjutnya yaitu formulasi Celsius. Formulasi Celsius tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam sebuah siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda yang lebih panas.
Selanjutnya yaitu siklus Carnot. Apakah itu siklus Carnot? Siklus Carnot adalah suatu siklus yang dapat mengubah suatu energi panas hasil reaksi pembakaran menjadi gerak mekanik sepenuhnya. Selanjutnya mesin pendingin Carnot. Contoh dari mesin pendingin Carnot yaitu mesin pendingin ruangan dan lembar es. Usaha pada mesin pendingin Carnot dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan QT dikurang QR, di mana W yaitu usaha yang dilakukan dengan lambang Joule, QT sama dengan kalor yang diserap pada reservoir tinggi, dan QR yaitu kalor yang dibuang pada reservoir rendah. Sekarang kita masuk pada macam-macam hukum dua termodinamika. Ada dua jenis dari hukum dua termodinamika. Salah satunya yaitu hukum dua termodinamika tentang arah aliran kalor. Hukum dua termodinamika tentang arah aliran kalor berbunyi, kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Selanjutnya yaitu hukum dua termodinamika tentang entropi. Dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari nol untuk proses irreversibel dan perubahan pada entropi sama dengan nol pada proses reversibel. Lalu sekarang, apakah itu entropi? Nah teman-teman, entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi besar. Entropi merupakan suatu fungsi keadaan dari sistem. Apabila sejumlah kalori diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suatu instan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah sebagai berikut. Delta S sama dengan Q per T, di mana delta S sama dengan perubahan entropi dilambangkan dengan Joule per Kelvin, Q sama dengan kalor, dan T adalah suhu. Selanjutnya, entropi pada proses temperatur konstan yaitu delta S sama dengan S2 dikurang S1 sama dengan Q per T, di mana delta S yaitu perubahan entropi, S1 sama dengan entropi mula-mula, S2 adalah entropi akhir, Q sama dengan kalor dengan dilambangkan Joule, T sama dengan suhu dengan dilambangkan Kelvin. Oke, sekarang kita masuk pada kesetimbangan termodinamika. Kesetimbangan termodinamika dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan termal dan kesetimbangan mekanik. Yang pertama adalah kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal adalah ketika dua sistem yang berbeda dipertemukan dan suhunya mencapai atau suhunya menjadi sama. Yang kedua adalah kesetimbangan mekanik. Kesetimbangan mekanik terjadi ketika gaya-gaya dalam suatu sistem seimbang sehingga tidak ada gerakan berseiring arah tertentu. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada zaman dahulu kan orang mengawetkan makanan dengan cara memberi garam pada makanan yang mereka awetkan. Tapi pada zaman sekarang orang-orang lebih memilih kulkas daripada garam karena memberi garam itu sedikit merepotkan, sehingga orang-orang zaman sekarang lebih memilih kulkas daripada garam. Prinsip kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kita ketahui yaitu 1. Saat liquid cair gas yang menguap menyerap kalor. 2. Saat liquid yang mengembun melepaskan kalor. Mengapa kalor bisa berpindah pada proses penguapan dan pengemunan? Ini dijelaskan di hukum termodinamika. Salah satu isinya yaitu kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah untuk mencapai kesetimbangan. Hukum ini menjadi dasar cara kerjanya kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor dan di bagian depannya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor. Pendingin yang bisa disebut freon yang mengalir ke kondensor dan evaporator dan kembali lagi membentuk siklus karena perbedaan suhu dan tekanan freon menjadi cair ke gas dan juga kembali gas ke cair. Karena perbedaan tekanan akan menyerap kalor dan panas sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin.